Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-5, masih membahas tentang al-aslul awal, ya, landasan yang pertama, ya, permasalahan penting yang pertama. Dan kita masih melanjutkan halaman yang baru, ya, halaman 13 sampai halaman 14 insyaallah ta'ala. Penulis mengatakan, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli, dan kebanyakan, ya, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an fi bayani hadzal asli, dalam menjelaskan landasan atau pokok, ya, permasalahan yang penting ini, min wujuhin syatta, ini banyak dari segala aspek, ya, dari segala sisi. Banyak dari ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang landasan yang pertama ini dari segala sisi, bi kalamin, ya, yafhamuhu abladul ammah, itu dengan suatu ucapan, ya, yang dengan suatu perkataan yang yafhamuhu abladul amati, ini bagi orang awam yang paling bodoh sekalipun bisa memahaminya. Ya, landasan yang pertama ini. Nah, itu matan. Kemudian kita masuk pada syarah. Allahu Jalla wa Ala yaqulu, Allah Jalla wa Ala, ya, berkata atau berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, ya, sembahlah Allah dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun. Hal hadza kalamun ghamidun. Di sini ada pertanyaan, apakah, ya, firman Allah di sini itu masih samar, masih belum jelas? Kan Allah perintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Apakah firman Allah ini samar dan belum jelas? Al-awamu yafhamuna, orang awam memahami ayat ini, sembah Allah, tinggalkan syirik. Ini jelas sekali. Ini landasan yang pertama ini jelas sekali. Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, sembahlah Allah, ya, dan janganlah berbuat syirik sedikit pun. Yafhamuna min hadzal amri bil ibadati wan nahyi anisyirki. Dan mereka, orang-orang awam ini, memahami ayat ini atau memahami perintah ini, yaitu apa? Perintah untuk beribadah, ya, wan nahyi, dan larangan berbuat syirik. Walau annahum lam yata'allamu, ya, meskipun mereka, ya, seandainya mereka belum mempelajari, belum belajar, ya, tapi Allah perintahkan sembah Allah, tinggalkan syirik. Ini gamblang sekali, jelas sekali. Ya'rifuna hadza min lughatihim, mereka orang-orang awam ini, ya, mengetahui dari bahasa-bahasa mereka, mengetahui landasan yang pertama ini dari bahasa-bahasa mereka. Hadhihi ayatun wahidatun, dan juga dari satu ayat ini yang mudah sekali dipahami oleh kita semua. Al-Qur'anu mamlu'un min mithli hadza, dan Al-Quran ini isinya penuh, ya, penuh dari ayat-ayat yang seperti ini. Maksudnya ayat-ayat yang jelas memerintahkan kita, ya, seperti ini. Hadhil ayatu yamurruna 'alaiha wa yaqra'una, ayat-ayat ini, ya, seringkali kita lewati dan sering kita membacanya. Lakin la yufakkiruna fiha, tapi, ya, untuk sebagian orang tidak tidak bisa memahami ayat, ya, yang mudah ini, perintah untuk menyembah Allah.
Yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik sedikit pun. Wahum yaqulun. Nah, di samping perintah Allah yang sangat jelas ini, mereka, ya, orang-orang yang katanya, yang mereka mengklaim dirinya itu punya ilmu, cendekiawan, orang-orang cerdas, tapi nggak bisa memahami 6 landasan ini. Ya, orang awam pun bisa memahaminya. Nah, justru mereka mengatakan, ya Ali, ya Aliyu, ya Husainu, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadiri. Nah, mereka malah justru memanggil-manggil, menyebut-nyebut. Misalnya seperti nama sahabat, wahai Ali, wahai Husain, wahai Badawi. Dia sebut-sebut dan dia panggil-panggil nama orang-orang soleh tersebut. Ya Tijani, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir Jailani. Yasrakhuna wa yasihuna wa yunaduna bi'a'la aswatihim. Ya, mereka justru apa? Yasrakhuna, teriak-teriak. Wa yasihuna, ya, sama mereka teriak-teriak, ya, memanggil dengan suara keras. Wa yunaduna, ya, wa yunaduna bi'a'la aswatihim, memanggil dengan suara yang paling tinggi, menyebut, ya, memanggil-panggil nama tadi, ya Abdul Qadir, ya Tijani, ya Badawi, ya fulanu, ya fulanu, wa fulanu hadza mayyitun. Ya, mereka memanggil wahai fulan, atau wahai si A, atau wahai si B, mbah siapa, atau kiai siapa, mereka sebut nama-nama orang-orang soleh itu. Wa fulanu hadza mayyitun, padahal ya si A atau si B ini yang mereka panggil ini sudah mayit, ya, sudah mati. Tapi mereka masih menyebut dan berdoa memanggil nama, ya, orang-orang yang meninggal ini. Wa hadzal ladzi yunadil mayyita wa yasrahu rubbama annahu yahfazuna al-Qur'ana bil qira'ati as-sab'i awil ashri. Dan orang yang memanggil si mayit ini yang sudah meninggal ini, wa yasrahu, dan juga teriak-teriak, ya, dia sebut-sebut nama orang-orang yang sudah meninggal itu, rubbama annahu yahfazul Qur'an. Boleh jadi dia itu orang yang sudah hafal Al-Quran, ya, orang yang hafal Al-Quran bil qiraati sab'i awal ashri, dengan, ya, qiraah sab'ah, ya, dengan bacaan yang berbeda-beda, ya, riwayat yang berbeda-beda, awal ashri, dan juga bacaan yang 10, ya. Belum lagi dengan 2 perawinya, ya, dengan 2 muridnya. Jadi semua riwayat Al-Quran 20. Mereka hafal Al-Quran dan juga menguasai qiraah sab'ah dan qiraah asyrah. Wa yujawwiduhu tajwidan munqati'un nadhari. Ya, mereka jawwiduhu tajwidan, membaca Al-Quran dengan tajwid yang sangat sempurna, munqati'un nadhari, yang tidak ada, ya, yang selevel dengan dia, tidak ada yang, ya, mirip atau seperti dirinya. Ini menggambarkan bagaimana mereka perhatiannya dengan Al-Quran ini, dengan bacaannya, dengan berbagai, ya, riwayatnya. Yuqimuhu iqamatas sahmi, mereka menegakkan atau mereka meluruskan sebagaimana lurusnya anak panah. Digambarkan kata Nabi SAW, kama qala Nabi SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Mereka betul-betul perhatian dengan Al-Quran, tajwidnya, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, hukum-hukum tajwidnya, idghamnya, ikfa, iklab, dan lain-lain. Lakinnahu ya'tani bihurufi'i wa yudayyi'u hududahu. Akan tetapi mereka hanya memberikan perhatian besar terhadap huruf-hurufnya atau lafaz Al-Quran, wa yudayyi'u hududahu, dan mereka justru menelantarkan batasan-batasan, ya, isi-isi atau hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, betul bahwa membaca dengan benar Al-Quran dengan tajwid ini salah satu mengamalkan Al-Quran, namun itu bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami, ya, isi kandungan, mengerti apa perintah Allah dan Rasulnya, kemudian diamalkan. Jangan sampai seperti ada orang yang diceritakan oleh Syekh di sini, hafal Al-Quran, bacaannya bagus,
menguasai qiraah sab'ah atau asyara, tapi hanya sekedar lafadznya saja. Adapun batasan-batasan Allah, terkadang mereka langgar, bahkan ada yang masih menyembah atau minta-minta kepada orang soleh, memuja-muja kuburan. Yaqulul Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Al-Qur'anu kulluhu fit tauhidi. Al-Quran ini seluruhnya, ya semuanya isinya ini mengandung tauhid. Li'annahu imma amrun bi ibadatillahi wa tarki syirki. Ya, karena isi Al-Quran ini boleh jadi ya, terdapat perintah. Ya, boleh jadi isinya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Wa imma bayanu li jazai ahli tauhid wa jazai ahli syirki. Dan boleh jadi ya isi dalam Al-Quran ini adalah balasan bagi orang-orang yang bertauhid, yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan juga boleh jadi isinya ini adalah balasan bagi pelaku kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halali wal haram. Dan juga di dalam Al-Quran ini ya isinya juga terkandung apa? Halal dan haram, ya. Halal dan haram. Wa hadhihi min huquqi at-tauhid, ya. Dan ini di antara hak-hak tauhid, ya. Karena tadi isinya berupa perintah mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, atau balasan bagi orang-orang yang bertauhid dan balasan bagi pelaku kesyirikan. Hukum tentang hal dan haram juga ada dalam Al-Quran. Ini diantara hak-hak tauhid. Wa imma qasasun anir rusuli wa umamihim. Boleh jadi ini ya kandungan atau ya, kandungan Al-Quran lainnya. Isi Al-Quran itu kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umat mereka. Wa ma hasala bainakum minal khusumati, ya. Atau ya kandungan Al-Quran, isi Al-Quran lainnya itu khusumat, ya perseteruan, pertikaian yang terjadi antara mereka, ya disebutkan ya kisah-kisah pertikaian, perseteruan, pertengkaran, ya perselisihan antara para rasul dan umat-umat mereka. Wa hadza jazaa'ut tauhid wa syirki. Nah, ini adalah balasan bagi orang-orang bertauhid dan orang berbuat syirik, ya. Balasan bagi orang yang bertauhid dan melakukan kesyirikan. Fal Qur'anu kulluhu tauhidun. Ya, masih melanjutkan perkataan Syekh. Al-Qur'anu kulluhu tauhidun, maka Al-Quran di sini seluruhnya isinya tentang tauhid. Min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini isinya semua tentang tauhid. Wa ma'a hadza yaqra'una hadzal Qur'ana wa hum muqimuna 'ala syirkil akbari. Namun di samping itu mereka membaca Al-Quran ini dan mereka tetap mungkin tetap dalam keadaan ya atau tetap mengerjakan syirik besar. Wa yaquluna, mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya, mereka mungkin membaca pagi, siang, sore, malam, tapi mereka tetap dalam keadaan syirik. Yang tetap melaksanakan syirik. Wala ya'lamuna biha. Tapi mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Hum fi wadin wal Qur'anu wala ilaha illallah fi wadin akhar. Ya, Al-Quran mereka berada di satu lembah, sedangkan Al-Quran dan kalimat la ilaha illallah berada di lembah yang lain. Ya, artinya tidak sinkron antara ya yang Allah perintahkan, ya ayat-ayat Al-Quran atau isi kandungan dalam Al-Quran ini tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Al-Quran memberitakan kita mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Justru ya, amalan sebagian manusia ini berada di ya jalan yang lain, itu malah justru bertentangan, ya mengerjakan kesyirikan. Inna mahya alfazun ala lisani faqat. Nah, sungguhnya la ilaha illallah yang mereka ucapkan atau Al-Quran yang mereka baca itu hanya sekedar dilafatkan saja, hanya sekedar lafat ya di lisannya saja tanpa mengetahui maknanya. Walau tas'alu wahidan min jika sekiranya kamu bertanya
kepada salah seorang di antara mereka, "Ma makna la ilaha illallah?" Apa makna la ilaha illallah? Laqala laka, mereka ya atau ia akan mengatakan, "La adri, aku tidak mengetahuinya." "Ana lam ata'allam, aku belum mempelajarinya." Fa naqulu lahu, kita jawab, ya, kita katakan orang seperti itu, "Idzan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lamu ma ma'naha. Hal hadza yaliqu bil muslimi?" Kalau begitu kamu berarti mengatakan la ilaha illallah selama ini, mengucapkan kalimat tauhid, tapi kamu tidak mengetahui maknanya. Apakah ini layak? Hal hadza yaliqu bil muslim. Apakah ini layak bagi seorang muslim? Hanya mengucapkan tanpa mengetahui maknanya. Taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtamu bihi. Kamu mengatakan dengan suatu perkataan namun kamu tidak mengetahui maknanya dan juga tidak memberikan perhatian, ya, dengan apa yang kamu ucapkan itu, kalimat tauhid tersebut. Au taqulu sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Atau kamu mengatakan, aku mendengar manusia pernah mengatakan seperti itu, pernah bilang seperti itu, ya, pernah mengatakan sesuatu, faqultu, lalu ya aku berkata, aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang itu. Mislu ma yaqul munafiqi fil qabri idza su'ilu. Nah, ini ya seperti halnya ya keadaan orang-orang munafik yang mereka nanti akan berkata di alam kubur ketika mereka ditanya, ya, man rabbuka, man nabiyyuka, wa madinuka. Ini ditanya orang munafik. Apa jawaban orang munafik? Mereka nggak bisa jawab. Mereka akan mengatakan, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Dulu aku pernah dengar orang-orang mengatakan ini, ya, pernah mengucapkan ini, lalu aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang. Mujarradu muhakatin, ya. Jadi ucapan orang-orang munafik ini jawabannya itu sekedar ikut-ikutan saja, tanpa mengetahui maknanya, ya. Mereka nggak tahu, ya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku dengar dulu manusia pernah mengatakan seperti itu, lalu ya aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang dahulu. Ini sebagaimana Allah gambarkan, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan atau permisalan penyeru bagi orang kafir itu permisalannya seperti pengembala, ya, yang yanaiku, yang berteriak, ya, berteriak-teriak manggil, ya, hewan atau binatang yang tidak bisa mendengar. Hewan itu tidak bisa mendengar melainkan ya seruan dan panggilan saja. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya. Mereka tuli, bisu, dan mereka buta, maka mereka tidak bisa memahaminya, tidak mengerti. Syabbahahumullahu bil bahaimi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyerupai, ya, seperti Allah menyerupai siapa? Menyerupai mereka ini seperti hewan ternak, ya, yang tidak bisa memahami kalimat la ilaha illallah. Allah tasma'u sauta ra'i wa tasma'ul hudai. Yaitu di mana hewan ternak itu kan dia mendengar suara pengembala, ar-ra'i, ya, mendengar suara pengembala, wa tasma'ul huda, dan hewan ternak ini dia juga bisa mendengar, ya, bisa mendengar al-huda. Al-huda itu syair, ya, untuk membangkitkan semangat onta, ya. Tasma'ul huda ini didengar oleh hewan ternak ini, unta ini, dan juga yang dibacakan pengembala teriak-teriak dan juga membacakan syair untuk membangkitkan semangat. Wa tamshi ala sautir ra'i. Ya sudah, hewan ternak ini dia berjalan, ya, karena suara pengembalanya, ya kan, karena suara pengembala, ya, yang teriak-teriak memanggil-manggil. Wahya la tafhamu ma'nahu. Akan tetapi hewan ternak ini tidak memahami perkataan si pengembala, ya, dia nggak paham bahasanya manusia, sedangkan dia hewan.
dia hanya ikut-ikut saja suara yang ada seperti itu. Itu ya perumpamaan ya, seorang yang tidak bisa memahami kalimat la ilaha illallah digambarkan seperti hewan ternak yang hanya dengar suara pengembalanya tapi tidak bisa memahami ya ucapan si pengembala tersebut. Ya demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.